Masih semangat belajar ya? Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pokok bahasan hitungan kimia sederhana. Anak-anak, pokok bahasan hitungan kimia sederhana yang akan kalian pelajari itu sangat berhubungan dengan pokok bahasan konsep mol yang sudah kalian pelajari pada waktu yang lalu. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar dalam pokok bahasan hitungan kimia sederhana adalah sebagai berikut. Dengan 3 indikator yang akan dipelajari pada pokok bahasan hitungan kimia sederhana. Indikator yang pertama menyetarakan persamaan reaksi kimia. Indikator yang kedua menentukan jumlah mol, massa molar, volume molar gas, dan jumlah partikel yang terlibat dalam persamaan kimia. Dan indikator yang ketiga memahami penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Anak-anak, tujuan pembelajaran dalam pokok bahasan hitungan kimia sederhana adalah yang pertama, siswa mampu menyetarakan persamaan reaksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan jumlah mol, massa molar, volume molar gas, dan jumlah partikel yang terlibat dalam persamaan kimia. Dan yang ketiga, siswa memahami penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan. Mempelajari hitungan kimia sederhana sangat berhubungan dengan konsep mol. Anak-anak perhatikan konsep mol berikut. Di dalam konsep mol dapat dihubungkan dengan jumlah partikel, di mana hubungan mol dengan jumlah partikel melibatkan bilangan Avogadro. Masih ingat bilangan Avogadro anak-anak? Bilangan Avogadro besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang kedua, mol dapat dihubungkan dengan massa molar zat. Hubungan mol dengan massa molar zat melibatkan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang ketiga, mol dapat dihubungkan dengan volume molar gas dalam keadaan standar atau disingkat STP, di mana dalam keadaan standar itu suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Hubungan mol dengan volume molar gas melibatkan volume molar gas yang besarnya 22,4 liter. Dan yang terakhir, mol dapat dihubungkan dengan konsentrasi molaritas. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan untuk mengingat kembali rumus-rumus yang ada pada konsep mol. Perhatikan anak-anak, rumus yang pertama, hubungan mol dengan massa molar zat. Rumusnya N sama dengan gram atau massa dalam bentuk gram ya, dibagi dengan AR. Atau N sama dengan massa
dibagi dengan MR. AR adalah massa atom relatif. MR massa molekul relatif. Ingat ya. Yang kedua, hubungan mol dengan jumlah partikel. Rumusnya N sama dengan jumlah partikel zat dibagi bilangan Avogadro. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume molar gas dalam keadaan standar. Rumusnya N sama dengan volume gas dibagi dengan volume molar. Masih ingat besarnya volume molar? 22,4 liter. Dan yang keempat, hubungan mol dengan konsentrasi molaritas. Rumusnya N sama dengan volume larutan kali molaritasnya. Ingat anak-anak, di dalam hubungan mol dengan molaritas, volume larutannya dalam satuan liter. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan. Anak-anak perhatikan pengertian koefisien reaksi. Koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi. Di dalam hitungan kimia sederhana, koefisien reaksi sangat berpengaruh. Anak-anak, untuk menyelesaikan hitungan kimia sederhana, anak-anak harus mengikuti langkah-langkah menyelesaikan hitungan kimia sederhana. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi beserta koefisiennya dengan benar, atau yang disebut dengan persamaan reaksi yang setara. Yang kedua, ubahlah data yang diketahui menjadi jumlah mol. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengertian koefisien reaksi, cari mol zat yang akan ditentukan jumlahnya. Menggunakan rumus sebagai berikut, perhatikan. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi dengan koefisien diketahui kali mol diketahui. Dan yang keempat, ubahlah mol yang ditanya menjadi jumlah zat yang akan ditentukan menggunakan rumus konsep mol. Oke anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh soal ya. Perhatikan soal berikut ini. Sebanyak 5,6 gram logam besi direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk larutan besi 3 klorida dan gas hidrogen menurut reaksi berikut. Pertanyaannya, tentukan A. Persamaan reaksi yang benar, B. massa FeCl3 yang terbentuk, C. volume gas H2 yang dihasilkan. Baiklah anak-anak, untuk menyelesaikan pertanyaan yang A, perhatikan cara menyetarakan persamaan reaksi. Langkah yang pertama, anak-anak harus menuliskan reaksi yang belum setara.
perhatikan reaksi yang belum setara. Langkah yang kedua, memberikan koefisien reaksi sehingga jumlah atom sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom sebelah kanan tanda panah. Caranya, perhatikan anak-anak. Anak-anak perhatikan atom unsur logam. Atom logam di dalam reaksi ini adalah atom Fe. Jumlah atom Fe di sebelah kiri tanda panah 1. Jumlah atom Fe di sebelah kanan tanda panah juga 1. Jadi atom Fe-nya sudah setara. Berikutnya yang kedua, kalian perhatikan anak-anak, atom unsur non-logam selain H atau O. Jadi atom non-logam di sini adalah Cl. Cl di sebelah kiri tanda panah jumlahnya 1. Sedangkan Cl di sebelah kanan tanda panah jumlahnya ada 3. Jadi tidak setara anak-anak. Sehingga untuk menyetarakan, berilah koefisien di depan rumus kimia. Dan sebelah mana? Sebelah kiri tanda panah ada rumus kimia HCl. Jadi kalian beri angka 3 sebagai koefisien untuk HCl. Cek kembali anak-anak. Cl sebelah kiri tanda panah sekarang jumlahnya ada 3. Cl sebelah kanan tanda panah jumlahnya juga ada 3. Jadi atom Cl sudah setara. Yang berikutnya, perhatikan atom yang belum disetarakan, yaitu atom H. Atom H di sebelah kiri tanda panah, setelah ada koefisien tadi, jumlah atom H-nya ada 3. Sedangkan atom H sebelah kanan tanda panah, jumlah atomnya ada 2. Nah, untuk menyetarakan, berilah koefisien yang di sebelah kanan tanda panah. Di depan rumus kimia H2, berilah angka 3/2 untuk menyetarakan jumlah atom H-nya. Sehingga anak-anak perhatikan jumlah atom H sebelah kiri tanda panah ada 3. Jumlah atom H sebelah kanan tanda panah juga ada 3. Asalnya yaitu dari 2 kali 3/2. Sudah setara ya? Nah anak-anak, langkah berikutnya, hindari angka pecahan untuk mempermudah hitungan. Di dalam reaksi ini masih ada angka pecahan yaitu 3/2. Sehingga untuk menghindari angka pecahan, maka semua koefisien dari kiri ke kanan kalikan dengan angka 2. Dapatlah anak-anak reaksi yang berikutnya adalah sebagai berikut. Sekarang cek ya jumlah atomnya. Setelah semua koefisien reaksinya dikalikan 2, maka jumlah atom Fe sebelah kiri tanda panah ada 2. Jumlah atom sebelah kanan tanda panah juga ada 2. Kemudian lihat atom Cl-nya anak-anak. Cl di sebelah kiri tanda panah ada 6. Cl sebelah kanan tanda panah juga ada 6. Yaitu 3 kali 2. Dan atom H-nya sebelah kiri tanda panah ada 6. Sebelah kanan tanda panah juga ada 6. Yaitu 2 kali 3. Sudah setara ya. Jadi jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Maka dikatakan reaksi sudah setara. Sudah dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang B. Langkah menjawab massa FeCl3 yang terbentuk. Pertama,
kalian harus menghitung mol zat yang diketahui. Tadi apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa Fe. Jadi kalian harus menghitung mol Fe dengan menggunakan rumus konsep mol. Mol Fe sama dengan 5,6 tadi masanya ya, dibagi dengan ArFe. ArFe 56. Jadi hasilnya mol Fe adalah 0,1 mol. Langkah berikutnya, anak-anak harus menghitung mol zat yang ditanya. Apa tadi yang ditanya? Yang ditanya adalah FeCl3. Jadi anak-anak harus menghitung mol FeCl3 menggunakan rumus perbandingan koefisien. Mol FeCl3 sama dengan koefisien FeCl3 dibagi koefisien Fe dikali mol Fe. Perhatikan anak-anak. Koefisien FeCl3 itu 2, koefisien Fe 2, maka rumusnya mol FeCl3 sama dengan 2 dibagi 2 kali 0,1 mol. Jawabannya adalah mol FeCl3 sama dengan 0,1 mol. Kemudian langkah berikutnya menghitung massa zat yang ditanya. Apa tadi yang ditanya? FeCl3. Jadi anak-anak menghitung massa FeCl3 menggunakan rumus konsep mol. Rumusnya massa FeCl3 sama dengan mol FeCl3 dikali dengan mR FeCl3. Dapatlah hasil seperti berikut ini. Perhatikan anak-anak. Jadi massa FeCl3 didapatkan hasil sebagai berikut. Sudah difahami? Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang C, yaitu menghitung volume gas H2 yang dihasilkan. Langkah menjawabnya, anak-anak pertama harus menghitung mol zat yang ditanya. Berarti harus menghitung mol gas H2 dengan rumus perbandingan koefisien ya. Mol gas H2 sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien Fe kali mol Fe. Dapatlah hasil sebagai berikut. Perhatikan anak-anak. Setelah didapat mol gas H2, langkah berikutnya anak-anak harus menghitung volume gas H2 itu dalam keadaan standar menggunakan rumus konsep mol. Volume gas H2 sama dengan mol H2 kali 22,4 liter. Dapatlah hasil sebagai berikut. Perhatikan anak-anak. Sudah difahami? Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Untuk lebih memahami, silakan anak-anak mengerjakan soal berikut. Anak-anak, ini adalah latihan soal yang harus anak-anak pelajari. Silakan anak-anak mengerjakan latihan soal ini agar anak-anak lebih memahami
hitungan kimia sederhana. Selamat belajar anak-anak. Sampai bertemu di pokok bahasan berikutnya.